terima atau saya dapatkan di sini seperti ini teman-teman posisinya. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Perempuan bernama Alia 10 tahun mengalami kekerasan fisik dan psikis dari seorang ayah kandungnya yang sering mabuk dan melakukan tindakan kekerasan di rumah tangga. Yang menyaksikan kejadian tersebut sering mendengar tangisan Alia, tetapi mereka enggan melapor karena menganggap sebagai masalah pribadi keluarga. Ketika akhirnya seorang guru di sekolah mengetahui adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh Alia, ia melaporkan kasus tersebut kepada Dinas Perlindungan Anak dan kepolisian. Tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti lembaga yang seharusnya melindungi anak. Justru menunjukkan sikap yang lamban dan kurang peduli. Sehingga saya menyimpulkan dari kasus ini bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak anak, antara lain hak Alia untuk hidup, tumbuh kembang, dan terlindungi dari kekerasan. Dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak, peran pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan atau pemenuhan hak anak. Salah satu peran pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sendiri yaitu pembentukan regulasi yang tepat. Sehingga kita ketahui bahwa dalam peran pemerintah ini lahirlah 2 regulasi untuk kasus ini ya teman-teman. Pertama yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun saya tidak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak ini teman-teman, karena dalam kasus ini posisi Alia atau korban ini berada dalam lingkup rumah tangga, sehingga saya menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk sanksi-sanksinya juga sudah dijelaskan dalam pasal 44, 45, dan 46 mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Kemudian teman-teman, poin kedua pada kasus ini, Dinas Perlindungan Anak dan kepolisian tidak segera menindaklanjuti. Dengan artian lain, pemerintah telah gagal dalam melindungi hak-hak anak, di mana telah terjadi pengabaian hak-hak anak dalam kasus Alia. Dalam kasus ini sangat membutuhkan perlindungan dan bantuan, tetapi tidak mendapatkan layanan yang memadai, sehingga pelayanan tersebut tentunya akan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkup keluarga. Tentunya terjadi karena Dinas Perlindungan Anak ini tidak berfungsi dengan baik. Maka kasus dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak seperti Alia ini merupakan kekerasan fisik, psikis, dan seksual dapat meningkat tentunya teman-teman dengan keterlambatan tersebut. Kemudian keterlambatan dalam penanganan kasus tentunya menyebabkan kerugian yang besar terhadap anak, terutama pada Alia ini teman-teman. Karena kita ketahui bahwa keterlambatan ini mempengaruhi yang namanya psikis maupun fisik, karena ini akan terus terjadi berulang-ulang dilakukan oleh si ayah kandung tersebut. Kemudian di mana letak peran masyarakatnya teman-teman? Dalam kasus ini sebenarnya sudah diketahui oleh tetangga, namun tetangga tersebut tidak ingin melaporkan atau tidak berani melaporkan. Memang kita ketahui bahwa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk delik aduan yang sifatnya absolut, artinya yang bisa melaporkan hanya keluarga. Namun teman-teman perlu digarisbawahi di sini bahwa untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bisa menjadi delik biasa teman-teman, dengan syarat apabila si korban ini mengalami kekerasan fisik kemudian fisikis, dan apabila menyebabkan korban tersebut meninggal dunia, itu bisa menjadi delik aduan biasa teman-teman. Kembali lagi kepada topik kita, di mana peran masyarakat teman-teman dalam kasus kekerasan ini. Yang pertama yang harus dilakukan masyarakat yaitu melakukan pencegahan terhadap perbuatan berupa kekerasan fisik, kemudian memberikan perlindungan. Karena kita ketahui bahwasannya perlindungan bagi korban ini sangat diperlukan sekali, apalagi dalam kasus ini anak di bawah umur atau dikategorikan sebagai anak-anak yang masih berusia labil.
Jadi saya menyimpulkan teman-teman, bahwasannya KDRT dalam lingkup rumah tangga ini yang menjadi korbannya anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia. Serta kekerasan dalam rumah tangga ini juga diatur dalam Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selain mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku KDRT, mulai dari pidana kurungan, denda, dan tambahan, pemerintah merupakan wadah utama dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga ini, teman-teman. Lalu masyarakat juga memiliki peran dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini. Salah satu yang cara dilakukan masyarakat ini adalah peka terhadap lingkungan dan perbuatan-perbuatan yang melebihi batas kewajaran, sehingga dalam kasus tersebut masyarakat tidak menganggap bahwa hal tersebut merupakan urusan keluarga pribadi, mengingat mengenai hak anak merupakan tanggung jawab kita semua sebagai rakyat Indonesia, karena anak merupakan generasi emas, generasi penerus bangsa Indonesia. Sekian dari saya, assalamualaikum.